Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa kembali dengan Dr. Bambang UMY, YouTube channel untuk kesehatan dan diet. Saya masih bersama tamu istimewa, yaitu Dr. Odi. Kita lanjutkan perbincangan kita di bidang bedah anak, ya, sesuai dengan bidang dokter, yaitu spesialis bedah anak, ya. Kali ini kita akan berbincang tentang hemoroid eksterna. Jadi ada keluhan, dok, dari orang tua pasien. Kok di belakang, di bagian belakang anak saya, di bagian anus kok ada kayak benjolan gitu, dok. Itu lalu orang mengatakan itu hemoroid, gitu. Padahal di luar, biasanya kan di dalam. Ini gimana itu, dok, ceritanya? Baik, Dokter Bambang. Jadi hemoroid secara umum sebenarnya gangguan aliran plexus hemoroidalis di sekitar anus, kira-kira demikian. Ada yang internal, ada yang eksternal. Terjadi gangguan ini yang paling sering adalah karena adanya hambatan aliran. Ya, biasanya pada orang dewasa, itu orang hamil misalnya, atau gangguan BAB yang tidak lancar, sehingga aliran darahnya tidak bagus, sehingga tergenang di plexusnya, itu sehingga timbul benjolan, baik di internal maupun eksternal. Nah, hemoroid ini atau ambeien itu biasanya pada orang dewasa. Pada kasus anak-anak, biasanya, mohon maaf, disalahartikan. Bukan hemoroid eksternal sebenarnya, namun yang sering terjadi adanya benjolan atau masap di sekitar anus, terutama jam 12 biasanya. Posisinya di jam 12. Itu sebenarnya bukan hemoroid eksternal, tapi yang kita sebut dengan fisura ani. Nah, fisura ani ini berbentuk benjolan, meskipun namanya fisur, tapi berbentuk benjolan. Umumnya dia seperti lingkaran setan. Apakah gangguan BAB dulu atau konstipasi baru timbul benjolan, atau benjolan dulu baru timbul gangguan BAB. Nah, umumnya bila ada fisura itu diawali BAB-nya yang tidak lancar dulu, mungkin karena ganti pola makan dari susu ke PASI atau ke makanan pendamping. Ya, konsistensi dari si feses berbeda, menekan seolah-olah gitu, dok. Jadi benjolan itu karena identik di masyarakat seperti ambeien, image masyarakat menyatakan itu sebagai ambeien, padahal itu sebagai fisura ani. Nah, penanganannya fisura ani, penanganannya itu ada konservatif, ya buang. Nah, lebih banyak konservatif, namun karena menggunakan zat kimia PK, istilahnya PK ya, larutan PK. Yeah. Kadang bayi atau anak tidak tahan dia, jadinya iritasi, dia perih, sehingga akhirnya tidak mau BAB, malah tambah keluhan. Oh, iya. Sehingga kalau saya tidak memilih PK tersebut, tapi saya memilihnya laksansia atau softener feses. Dilunakkan dulu fesesnya, tapi dengan obat. Dan obatnya bisa tunggal, suporia, atau kombinasi yang per oral dan per rektal. Tapi saya beri jangka 2 minggu, dok, rata-rata. Ya, 2 minggu. Bila dengan BAB yang sudah lunak saja benjolan masih ada sampai 2 minggu, jadi memang baiknya dibuang. Tapi kalau menempis, mengecil, ya biarkan nanti lama-lama kan. Itu yang pertama, dok, yang biasanya diindikasikan beda oleh pasien ya. Yang kedua, selain fisura ani, ada skin tag. Nah, skin tag ya. Nah, skin tag ini memang posisinya bisa di mana-mana saja, tapi itu relatif ya. Mungkin karena iritasi yang kronik, memakai pakaian yang kasar atau seperti apa, sehingga timbul. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya,
apa betul pada anak-anak bisa terjadi hemoroid eksternal? Bisa, tapi jarang ya. Dan memang kalau eksternal tuh sifatnya trombus. Kalau trombus mirip-mirip kan biasa aja kita memang harus eksisi kalau itu, karena nyeri biasanya pada pasien. Jam benjolannya khas kalau hemoroid eksternal, bisa di jam 5 dan jam 7. Jadi ada karakteristiknya di posisi jam anus. Jadi kalau yang hemoroid beneran itu cenderung ke bawah ya arahnya ya. Antara jam 5 jam 7 berarti di bawah maksudnya atau gimana? Ya. Jam 4, jam 5, jam 7 rata-rata. 4, 5, 7 ya. Arahnya ke bawah. Posisi. Oh iya iya. Iya, betul. Kalau tindakannya bagaimana itu, Dok? Antara hemoroid eksternal dengan tadi tindakan untuk skintek atau tindakan satu lagi tadi apa satunya, Dok, tadi? Bisa skintek, bisa Fisura ani, bisa hemoroid. Di antara 3 itu fisura ani. Ya, tindakannya gimana itu? Tindakannya sama-sama relatif mudah dibandingkan pertama, dengan hemoroid yang di dalam. Ya. Jadi secara insidensi dulu yang paling sering adalah fisura ani, Dok. Fisura ani, ya. Baru yang lainnya. Kalau tindakan relatif lebih sederhana dibandingkan di dalam. Oh iya. Hanya karena daerahnya daerah kotor, kadang penyembuhannya lebih lama. Lebih lama ya, karena dilewati feses ya. Dilewati feses ya. Kalau internal dikhawatirkan kan sphincternya jadi kaku. Tapi kalau ini tidak menyentuh sphincter ya. Ya. Lebih aman dan lebih sederhana. Tindakan, Dokter Ode, kalau sudah tindakan, kemungkinan untuk kambuhnya bagaimana? Ya, kalau skintek, kalau fisura ani itu relatif tidak akan kambuh, dong. Tapi kalau hemoroid eksternal, kalau memang ada trombus itu tergantung kausanya. Kalau memang kausanya konstipasi kronis, dia akan timbul kembali. Tapi karena perubahan pola makan, kalau makannya sudah cocok, dia tidak akan kambuh kembali, dong. Kalau skintek? Jadi lebih banyak ke toilet training nantinya, dong. Oh gitu. Kalau skintek? Kalau skintek sekaligus hilang. Hilang, Dok, langsung. Kayak aksesori aja kan gitu ya? Iya, betul. Kayak kulit tambahan, aksesori, seperti kadang-kadang di lengan gitu ya. Iya, papiloma gitu. Begitu dioperasi, selesai ya, insya Allah ya. Iya, insya Allah. Oke, ya. Baik, para pemirsa, jadi ini menarik ya. Jadi kalau ada benjolan di sekitar anus, ternyata tidak selalu suatu hemoroid atau wasir. Bahkan kasus terbanyaknya justru suatu fisura ani. Ya, walaupun namanya fisura bukan berarti suatu celah yang garis, tetapi justru benjolan juga ya. Kemungkinan yang kedua adalah skintek. Jadi kayak aksesori, kulit tambahan di sekitar anus itu. Nah, yang ketiga baru kemungkinan hemoroid. Ya, ketiganya setelah ditunggu berapa lama, Dok, ini kira-kira sebelum operasi? Jadi konservatifnya 2 minggu. 2 minggu ya. Softener feses. Ya. Jadi dengan memperbaiki fesesnya, mungkin diberikan salep nggak itu di luarnya, bagian luarnya? Itu 2 minggu, kalau tidak ada anjurannya tindakan. Ada nggak salep? Memang kontroversi, Dok. Ya, kontroversi kalau kimiawi itu kan satu direndam PK tadi, Dok. Satu. Ya. Nah, kalau satu lagi itu dengan hidro atau kortikosteroid. Oh ya. Steroidnya diminum atau disalep, Dok? Cuma tadi tuh dioleskan, Dok, di salep. Salep ya. Tapi masih kontroversial ya. Salep. Bisa kontroversi karena antiinflamasinya relatif, kalau topikal tidak maksimal, kira-kira gitu. Oh gitu. Tapi biasanya namanya konservatif, beberapa dokter atau kita sekaligus untuk memberikan agar kombinasi terapinya kan gitu. Karena pasien kadang-kadang takut kalau mau dioperasi dan sebagainya gitu. Baik, Dokter Ode ya. Para pemirsa. Ya,
nampaknya kita sudah di ujung pertemuan. Nanti bisa juga para pemirsa menulis di komentar ya. Nanti saya sampaikan, jangan khawatir ke Dr. Odi. Atau bisa juga mengunjungi channel beliau ya, Dr. Odi ya. Channelnya namanya apa, Dok? Dr. Odi. Dokternya ditulis Dr. Odi. DOKTR atau DR? Ditulis DOKTER. Nah, sama. Channel saya juga ditulis Tulis DOKTR. lengkap. Seperti saya berarti ya, Dokter Bambang UMY. Nah, kalau punya beliau Dokter Odi. Nah, isinya tentang kesehatan, apalagi tentang terkait dengan bedah anak, plus ada bimbingan tentang kebugaran. Jadi untuk pemirsa yang suka tentang kebugaran bisa kunjungi channel beliau. Nah, kalau channel saya ya Dr. Odi ya, kesehatan dan diet terutama ya. Baik, saya kira begitu. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Dr. Odi. Beliau lengkapnya ya, Dr. Odi spesialis bedah anak ya. Jadi muda mendunia ya, muda berprestasi ya Dr. Odi. Alhamdulillah, terima kasih atas perjumpaan kita, perbincangan kita pada hari ini. Besok kapan-kapan kita bisa ketemuan lagi ya di forum yang semisal ini ya, insya Allah memberi manfaat insya Allah untuk masyarakat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat para pemirsa YouTube channel Dr. Bambang UMY. Sampai cukup sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bambang. Salam keluarga. Salam.